menariknya nih Kang, di dalam Babad Banten ya diungkapkan ya keberadaan dari pasukan dari Maulana Yusuf Pangeran Pasarean tadi dengan membawa serta 20 para kesatria yang membawa larantuka. Larantuka tuh meriam tempur. Bayangkan oleh kita, teknologi militer yang dimiliki oleh Kesultanan Banten saat itu atau Kemaulanaan Banten. Sedangkan teknologi pada abad ke-15 dan 16 meriam tempur itu didominasi oleh Utsmaniyah. Yeah. Pertanyaan bagi kita, kok Kemaulanaan Banten sudah bisa menggerakkan 20 orang kesatria yang membawa larantuka tadi meriam-meriam tempur. Makanya kalau dibicarakan berkenaan dengan di manakah keraton Pajajaran, kan nggak ada tuh ya. Itu karena dihantam oleh meriam-meriam tempur tadi. Yang itu teknologinya didapat dari Utsmaniyah. Satu di antaranya masih kemudian ditempatkan di depan dari Keraton Sorosowan, yaitu apa? Meriam tempur Ki Amuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di acara Bincang Umat di edisi yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang kedaulatan Kesultanan Banten. Dan alhamdulillah kita pada hari ini kedatangan tamu narasumber yang sangat istimewa, yakni Ustadz Salman Iskandar. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Kang. Baik. Perhatian hormati Allah, Ustadz Salman adalah penulis buku-buku sejarah dan juga seorang filolog, ya Ustaz. Nah, mungkin di awal bisa didefinisikan dulu Ustaz. Apa sih filolog agar para pemirsa bisa tahu apa itu Ustaz filolog? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara berkenaan dengan filolog, itu adalah ahli dalam dunia filologi. Filologi itu adalah ilmu tentang manuskrip. Ilmu yang mempelajari tentang naskah lama. Naskah lama. Jadi tanggung jawab saya sebagai sosok filolog adalah membuka arsip-arsip lama, manuskrip-manuskrip lama, atau naskah-naskah klasik yang ada di pabukon keraton atau di perpustakaan yang ada di keraton-keraton begitu ya. Termasuk juga yang ada di gedung arsip negara ataupun arsip daerah. Nah, kan di situ menyimpan naskah-naskah lama ataupun manuskrip-manuskrip lama ya, peradaban dari masa-masa yang telah lalu. Dan tanggung jawab seorang filolog itu adalah membuka manuskrip, membuka naskah dan menyajikan kepada masyarakat. Dari naskah yang telah dibuka kemudian diterjemahkan dan disunting oleh sosok filolog, maka sumber kajiannya atau hasil kajian dari para filolog itu bisa diambil manfaatnya oleh para sejarawan, oleh para etnolog, oleh para sosiolog, oleh para antropolog, ataupun bagi para peneliti, para pengkaji yang membutuhkan berita-berita dari masa lalu. Kenapa tidak semua orang mampu untuk menerjemahkan dan menyunting naskah-naskah lama yang bisa jadi ya bahasanya bahasa di masa-masa peradaban sebelumnya yang belum tentu bisa dipahami oleh orang kekinian. Bahasa Sanskerta. Ya, itu aksara. Tulisan. Ya, betul. Ada pahlawan. Ya, gitu. Nah, itu ini luar biasa. Ya, itu kerjaan sosok filolog itu adalah mengalih bahasakan sekaligus juga mengalih aksarakan dari huruf Pallawa, huruf Sanskerta ataupun huruf Jawi, artinya adalah bahasa Arab aksaranya, hurufnya, tapi bahasanya bisa jadi bahasa Melayu. Saya madrasah masih begitu. Atau bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, atau bahasa manapun yang ada di Biladil Jawiyah Nusantara Indonesia ini.
Nah ini kemudian ya setelah dialih aksarakan ke dalam bahasa Latin, aksara Latin gitu ya, kemudian diterjemahkan dalam konteks kebahasaannya dan bahasanya seperti apa, dan kemudian disunting dan disajikan. Hasilnya bisa diambil manfaatnya oleh para sejarawan, ya, oleh para pihak peneliti yang membutuhkan sumber informasi dari peradaban lama. Itu tanggung jawab seorang filolog. Termasuk ini nggak, Ustaz Salman, apa semacam yang ditulis di batu atau di nisan misalnya? Satu di antara bahan kajiannya itu seperti itu. Tapi khusus untuk filolog itu karena kan tidak hanya sebatas membaca inskripsi di dalam batu nisan, tapi lebih fokus kepada ya berita-berita yang disajikan dalam bentuk naskah. Karena apa? Karena filologi itu kan disebut filos dan logos. Filos itu adalah manuskrip atau naskah. Kalau logos itu kan ilmu yang mempelajari bidang-bidang tertentu, khususnya kalau filologi berarti apa? Ilmu yang mempelajari tentang naskah lama. Baik, Ustaz, apa bedanya naskah kuno, manuskrip dengan sumber primer? Saya sering mendengar itu di sejarah. Apa itu, Ustaz Salman? Kalau naskah itu adalah tulisan ataupun materi informasi yang kemudian dituliskan oleh generasi-generasi terdahulu, ya. Itu berkenaan dengan naskah, ya. Apalagi kalau berbicara berkenaan dengan naskah kuno, naskah tua, atau naskah lawas, atau naskah klasik. Nah, kalau manuskrip ya itu adalah istilah yang kemudian merupakan ya istilah awal sebelum dialihbahasakan menjadi naskah, begitu. Nah, kalau berkenaan dengan sumber primer, itu kalau dalam terminologi filologi itu adalah naskah paling otoritatif untuk membuktikan adanya kebenaran. Karena keumuman yang ada di kita nih Kang, ya, yang ada di kita, di negeri kita, di Indonesia ini, bahwa naskah-naskah yang ada itu, manuskrip-manuskrip yang kita klaim sebagai naskah lama atau naskah lawas, naskah klasik, itu kebanyakan itu adalah bentuk salinan. Kenapa? Naskah aslinya atau naskah awalnya banyak diantaranya kemudian kalau dalam bahasa Sunda itu diringkid kaleden. Jadi diambil oleh kolonial di kota Leiden, ya. Iya, jadi kalau saya misalkan ingin meneruskan S3-nya ya untuk penelitian disertasinya mutlak harus ke Universitas Leiden yang ada di sana. Di sana, gitu. Naskah-naskah. Jangankan berbicara berkenaan dengan manuskrip lama atau naskah klasik tadi, berbicara berkenaan dengan tulisannya Raden Ajeng Kartini yang disusun oleh Josephus Hendrikus Abendanon, Menteri ya Pendidikan, ya Kesenian atau Budaya serta Keagamaan di era kolonial, gitu ya, pada abad ke-19. Naskahnya yang dibukukan itu kan Door Duisternis tot Licht, atau From Darkness to Light, begitu ya, dari gelap menuju cahaya, atau yang disunting oleh Armin Pane itu habis gelap terbitlah terang. Naskah aslinya, tulisan tangannya itu tersimpan di Leiden. Yang ada di kita itu ya salinan doang dan cetakan yang kemudian diproduksi diizinkan oleh Kementerian Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan, CH Abendanon tadi. Terkait dengan naskah satu lagi, Ustaz, yang lagi populer kalau di para kristologi itu naskah Laut Mati, misalnya gitu ya. Naskah di Laut Mati itu kan sangat sangat terkenal itu. Ya, berbicara berkenaan dengan Bible ataupun yang kemudian dikenal sebagai New Testament, ya itu memang hingga hari ini itu kerap kali menjadi polemik, gitu ya. Karena apa? Keotentikan dari salinan Injil Isa bin Maryam alaihissalam itu hingga hari kemudian diperdebatkan, apalagi kemudian ketika ada bentuk ini campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, begitu ya. Bahkan ketika kita berbicara berkenaan dengan awal mula Isa bin Maryam itu ya dipersepsikan sebagai Tuhan yang disembah, itu dalam Konsili Nikea kan, pada sekira tahun 325 miladiah. Ya kurang lebih 300 tahun atau 3 abad sepeninggal ya masa-masa kepemimpinan Isa bin Maryam dengan umatnya. Artinya apa? Jaraknya itu terlalu lama, ya. Bahkan kemudian sangat mungkin adanya ya derivasi, adanya varian-varian
adanya bentuk ya deviasi penyimpangan. Sangat mungkin. Bahkan kurang ajarnya 5 tahun berikutnya, tahun 330 Miladiah ya, Kaisar Konstantinus the Great ya, di kota yang baru didirikan yaitu Konstantinopolis, kotanya Kaisar Konstantin atau kita mengenalnya Konstantinopel, yang itu pada tahun 330 ketika dia mendirikan apa yang disebut sebagai kotanya tadi, kota Konstantinopolis ya. Itu dia juga kemudian mendirikan ya tempat ibadah yang dikenal sebagai Basilika Hagia Santa Sofia, dan di situ pula diperkenalkan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Konsep ketuhanan, Trinity disahkan di Hagia Santa Sofia di kota Konstantinopel. Oleh siapa? Oleh Kaisar Romawi Bizantium Konstantinus the Great tahun 330, 5 tahun setelah Konsili Nikea. Jadi kalau berbicara berkenaan dengan naskah Laut Mati, kapan itu ditemukan? Kemudian juga manuskrip aslinya kalau memang benar itu adalah benar-benar salinan Injil atau Bible atau New Testament, bagaimana hubungannya dengan Konsili Nikea tahun 325 Miladiah tadi? Dan bagaimana kaitannya ketika ditetapkannya konsep Trinitas, bahwa Isa bin Maryam atau Yesus Kristus itu sebagai salah satu di antara 3 Tuhan, atau yang kemudian dikenal sebagai Tuhan Anak gitu. Baik. Nah itu wajar kalau kemudian diperdebatkan gitu kan. Baik. Para pemirsa, ini baru mukadimah ya. Jadi kita ingin membahas atau mengetahui apa sih definisi dari filolog ya. Sudah sangat luar biasa. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, Ustaz Salman dan para pemirsa, terkait dengan kedaulatan Kesultanan Banten ya, di mana ini akan sangat menarik ya, Ustaz ya. Ustaz Salman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kesultanan Banten itu berusia lebih dari 2 abad ya, Ustaz ya. Lebih dari 2 abad. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz secara singkat bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Banten itu sehingga minimal sampai dengan Sultan Ageng Tirtayasa, Ustaz ya. Itu adalah zaman keemasan seperti itu. Gimana, Ustaz? Jadi berbicara berkenaan dengan keberadaan Kesultanan Banten, dulu namanya dikenal sebagai Kemaulanan Wahanten. Kemaulanan Wahanten. Karena apa? Kekuasaan yang ada di wilayah Keraton Surosowan itu adalah penguasa pertamanya adalah Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, beliau itu biasa kemudian disebut sebagai Maulana dari kata ya Maulai, wahai baginda atau wahai paduka ya. Dari situ kita mengetahui bahwa kekuasaannya disebut sebagai kemaulanaan. Hubungannya dengan Cirebon, Salman? Iya, kalau dengan Cirebon itu karena ayahanda dari Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin tadi adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang merupakan Sultan pertama Cirebon. Di kota pelabuhan Muara Jati di lereng Gunung Jati, begitu ya. Apakah sudah otonom gitu maksudnya, Ustaz? Saat Sultan Maulana Hasanuddin itu apakah sudah berdiri sendiri? Diposisikan sebagai wilayah kekuasaan kemaulanaan semenjak tahun 1552. Namun sebelumnya, kalau semenjak masa Islamisasi di era Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, keberadaan Wahanten itu wilayah kadipaten. Keadipatian. Ya, kalau kadipaten itu berarti apa? Dari wilayah kegubernuran ayahandanya, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati semenjak tahun 1525 itu sudah masuk ke sana ya, 1525. Dan di situ kemudian ketika era di mana Fadilah Azmat Khan atau Fatahillah menaklukkan kota pelabuhan Sunda Kalapa dan disulih namanya menjadi Jayakarta atau Fathan Mubina menurut guru saya Profesor Mansur Surya Negara. Ini berbicara berkenaan dengan keberadaan Jayakarta itu menjadi keadipatian wilayah Jayakarta di bawah kepemimpinan dari Fadilah Azmat Khan atau Fatahillah yang mewakili keberadaan kemaulanaan Wahanten di masa Maulana Hasanuddin.
yang beliau juga merupakan wakil resmi dari ayahandanya Syekh Syarif Hidayatullah yang berpusat di wilayah Cirebon. Dan berbicara berkenaan dengan sejak kapan otonomi luas yang mewujud dalam bentuk kemaulanaan sepenuhnya, itu semenjak tahun 1552. Kekuasaan Maulana Hasanuddin sudah diberikan otoritasnya langsung oleh ayahanda beliau. Bermula semenjak 1552. Tapi keberadaan Islamisasi daerah keadipatian tadi sudah bermula semenjak tahun 1525. 2 tahun sebelum takluknya ya Sunda Kalapa atau Jayakarta. Ketika Fadilah Azmatkan menantu dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sekaligus juga merupakan kakak ipar dari Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kan putranya, sedangkan Fadilah Azmatkan itu menantunya Syarif Hidayatullah, berarti apa? Kakak ipar kan. Nah, jadi disitulah kemudian kita mengetahui bahwa Wahanten, khususnya Wahanten Pasisir ya di Keraton Surosowan itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Cirebon, dan semenjak tahun 1552 sudah memiliki otoritas penuh ya, 1552. Nah, 1552. Kalau era puncak kemegahannya semenjak era sultannya yang ke-6, yaitu Sultan Ageng Asani ing Surosowan, atau yang lebih kita ketahui sebagai Sultan Ageng Tirtayasa, atau Pangeran Suryadipati, atau Sultan Abdul Fattah Mafaki semenjak tahun 1651. Itu perjalanannya ya. Selanjutnya Ustaz, Sunan Gunung Jati itu adalah ayahanda dari penguasa Banten pertama. Dari penguasa Banten pertama, yakni Sultan Maulana Hasanuddin, Ustaz ya. Bisa dijelaskan Ustaz, siapa sebetulnya Sunan Gunung Jati itu? Iya. Sunan Gunung Jati itu nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Merupakan putra pertama dari Syarif Abdullah bin Syarif Ali Nurul Alim. Dan Syarif Abdullah itu disebutkan di dalam Carita Purwaka Carubanagari yang disusun oleh Raden Arya Wangsakerta, penguasa Kasultanan Kacirebonan, begitu ya. Beliau itu kemudian mengungkapkan di dalam kitab Purwaka Carita Purwaka Carubanagari, disebutkan bahwa Syarif Hidayatullah atau yang lebih luas kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, beliau itu adalah merupakan putra pertama dari Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Abdullah itu adalah sosok penguasa yang ada di wilayah Ismailiyah. Wilayah Ismailiyah itu ternyata merupakan satu di antara distrik ya atau kota kecil yang ada di tepian ya Sungai Nil. Yang itu juga tidak jauh dari wilayah Fustat. Fustat itu kota lama Kairo di era Mamlukiyah. Pusat pemerintahan Islam Daulah Khilafah Bani Abbasiyah semenjak tahun 1260-an. Dan disebutkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati setelah beliau itu kemudian menimba ilmu di Ummul Qura, kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian juga menimba ilmu juga di kota Nabi, di kota Madinah, beliau itu pulang kembali ke tempat kelahiran ibundanya, Nyi Mas Rara Santang, Nyi Mas Subang Larang, Nyi Mas Rara Santang, yang itu beliau ini merupakan putri dari Prabu Wangi Jayaningrat Jayadewata Sang Pamanarasa Sri Baduga Maharaja yang menikahi ibundanya yang diketahui sebagai Nyi Mas Subang Larang, punya anak Nyi Mas Rara Santang. Nyi Mas Rara Santang dipersunting oleh penguasa Ismailiyah Mesir, yaitu Syarif Abdullah bin Syarif Ali Nurul Alim. Nah, itulah yang kemudian kita ketahui pernikahan mereka antara Syarif Abdullah bin Syarif Ali Nurul Alim melahirkan 2 orang anak. Yang pertama itu adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang kedua itu adalah Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon untuk berdakwah, bahkan kemudian menjadi penguasa Islam di sana, sedangkan Syarif Nurullah itu kemudian melanjutkan kepemimpinan bapaknya di
Mesir. Di Mesir, di Ismailia. Di Ismailia, satu distrik kota kecil yang dekat dengan Fustat Kairo atau Al-Kahirah dulu. Jadi sebetulnya memang sejak awal berdirinya tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan Islam yang ada ya saat ya. Betul. Jadi berbicara berkenaan dengan Cirebon, kemudian Banten, termasuk juga Jayakarta, termasuk juga Sumedang Larang, para penguasa Islam itu kemudian juga terkoneksi dengan keluarga para Syarifain, baik itu yang ada di Mekah, di Madinah, termasuk juga yang ada di Fustat Al-Kahirah Kairo. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bahwa kemudian apakah ada koneksi juga dengan Asimah Daulah atau cek orang Sunama Puseur Dayeuh Puseur Nagara atau ibu kota pemerintahan Islam. Buktinya ya keberadaan distrik Ismailiyah itu dekat dengan ibu kota pemerintahan Islam yang ada di Kairo. Karena Kairo semenjak tahun 1290 itu sudah menjadi Asimah Daulah, pusat pemerintahan Islam Khilafah Bani Abbasiyah. Ketika Al-Mustansir Billah As-Saniyah itu kemudian dibaiat dengan baiat In'iqad oleh ya Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bunuk dari penguasa dari Mamlukiyah yang berpusat di Al-Kahirah. Berarti lebih tua ya Ustaz ya. Artinya kalau dikaitkan hubungan Cirebon dan Banten itu bahkan ke Abbasiyah. Ke Abbasiyah. Bukan ke Utsmaniyah. Justru ketika kita menyaksikan bahwa ya. 1479 beliau itu menjadi penguasa Islam di Cirebon sebagai sultan dan masih di era kepemimpinan Bani Abbasiyah. Nah, namun ketika perhatikan deh tahun 1517 itu kan kepemimpinan Islam beralih dari kota Kairo di masa Mutawakil Allah yang ketiga kepada Yafuz Sultan Salim Al-Awwal, Sultan ke-9 Utsmaniyah yang dibaiat dengan bai'ah In'iqad bahkan oleh ya Khalifah Mutawakil Allah yang ketiga yang menyerahkan kekuasaan Bani Abbasiyah kepada Utsmaniyah. Maka sejak itulah kemudian kepemimpinan Islam ya diambil alih oleh pusaka yang ada di Istanbul yaitu Yavuz Sultan Selim 1517. Dan kalau kita perhatikan nih Kang, pada tahun yang sama 1517 ya penguasa yang ada di wilayah Gujarat dan Diu yaitu Malik Muzaffar Shah menyatakan baiat taat kepada Yavuz Sultan Selim. 1517. Pada saat di mana Khalifah Mutawakil Allah yang ketiga menyerahkan kuasa kepada Yavuz Sultan Selim. Dan 10 tahun berikutnya 1527 terjadi penaklukan kota pelabuhan Sunda Kelapa oleh siapa? Oleh Fadilah Azmat Khan, menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya enggak? Dan ternyata disebutkan bala bantuan yang berasal dari Raja Keling, laksamana laut dari wilayah Gujarat, disebutnya dalam naskah Sunda itu Raja Keling. Raja Keling. Karena kulitnya kelabu. Keling itu kan kelabu sebetulnya, berkulit gelap. Nah, Raja Keling itu penguasa Gujarat. Artinya apa? 1527 ketika penaklukan Sunda Kelapa, armada dari Cirebon, armada dari Demak, termasuk bala bantuan dari Wahanten Pasisir di masa Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin ketika mengepung keberadaan dari Sunda Kelapa, di situ juga dibantu oleh Raja Keling. Raja Keling itu adalah laksamana laut yang berasal dari wilayah Gujarat yang 10 tahun sebelumnya sudah menyatakan baiat taatnya kepada Yavuz Sultan Salim Al-Awwal. Artinya apa? Koneksi tadi itu terjadi gitu. Betul. Baik. Menarik sekali, Ustadz Salman. Ustadz Salman, kita agak forward sedikit ya. Boleh. Forward sedikit ini terkait dengan tadi sudah dijelaskan tentang bahwa ada keterkaitan. Apakah itu Kesultanan di Cirebon, Kesultanan di Banten, ya, atau yang di Jayakarta, Ustadz ya. Nah, pertanyaan sebetulnya sebuah pertanyaan yang ini Ustaz ya, yang seharusnya ini juga menjadi concern kita semua. Hukum apa yang dipakai Ustaz? Berbicara berkenaan dengan keberadaan
entitas politik Islam, ya tentu dalam konteks ini tentu ajaran Islam, ya dalam hal ini adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam yang kemudian diberlakukan. Makanya kalau diperhatikan Kang, gelar yang melekat kepada sosok Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai ayahanda dari Pangeran Sabakigin Maulah Hasanuddin, penguasa Wahanten atau penguasa Kemaulanan Wahanten Darussalam. Di situ kemudian ditetapkan ya di dalam satu naskah yang kemudian ya dihimpun oleh Raden Arya ya Wangsa Kerta pada waktu itu begitu ya, dalam Carita Purwaka Carubanagari, kemudian Babad Cirebon ya, kemudian juga Babad Banten juga itu diungkapkan bahwasanya gelar yang melekat kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati disebut sebagai Sayyidin Panatep Panatagama ya Rat Sunda ing Jawa Kulwan. Itu siapa yang memberikan gelar? Yang memberikan gelar itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ngampel. Siapa Sunan Ngampel? Beliau itu waliullah yang berdakwah di ya Teluk Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur, dan beliau juga diposisikan sebagai Sayyidul Aulia, pemimpin para duta dakwah penegak agama ini, sekaligus juga beliau itu sebagai Qadi Mahkamah Syariah. Di mana? Di Kesultanan Demak yang berdiri 1 tahun sebelumnya, 1478. Maka ketika penganugerahan atau diistrenanya gitunya, diangkatnya Syarif Hidayatullah sebagai penguasa kesultanan di Keraton Pakuwat Cirebon, di situ penganugerahan gelarnya itu Sayyidin Panatep Panatagama. Sayyidin maknanya adalah penghulu dalam urusan agama. Sayyid. Kemudian Panatep Panatagama. Panatep itu adalah penegak. Penegak. Ya, kemudian disebut Panatagama, menata agama ini. Menata agama. Hampir sama dengan penerjemahan Sayyidin sebetulnya. Sayyidin Panatep Panatagama. Kemudian disebutkan Rati Bumi Sunda yang berkuasa di wilayah Tatar Sunda ing Jawa Kulwan, di wilayah Jawa bagian Kulon, Jawa Barat. Jawa Barat. Karena yang timur Demak ya Ustaz ya? Iya, gitu. Dari tengah sampai ke timur itu Demak. Nah, kalau Jawa Kulwan atau Jawa bagian barat dari Cirebon sampai Banten itu dipusakai kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai Panatep Panatagama, melaksanakan hukum-hukum agama. Hukum agama apa yang dimaksud? Tentu hukum agama yang diperjuangkan sedari sebelum ya beliau diangkat sebagai ya sultan gitu. Maka dalam hal ini adalah syariat Islam yang diberlakukan begitu. Jadi bukan sistem kerajaan di mana hukumnya itu adalah sabda raja gitu ya. Iya, jadi raja dalam sistem kekuasaan Islam atau kerajaan Islam atau kita sebut sultan atau kesultanan begitu, atau kesultanan Islam, tentu tidak melulu berkenan kehendaknya untuk menerapkan hukum, tapi berpanduan kepada hukum agama. Karena apa? Mereka yang berkuasa juga bukan hanya sekadar ya keberadaannya sebagai umaro atau amir gitu, tapi juga beliau itu mereka adalah para ulama. Baik. Ustaz, ini sudah membuktikan ya keterkaitan Kesultanan Banten khususnya atau bahkan Cirebon atau Demak, keterkaitannya dengan kekuasaan Islam ya Ustaz ya, yang ada di Timur Tengah atau di sekitarnya Ustaz ya. Nah, kalau untuk Kesultanan Banten Ustaz, itu wilayahnya itu sampai di mana saja Ustaz? Iya. Ketika berbicara berkenaan dengan puncak kemegahan dari Kemaulanan Wahanten, itu sampai era di mana Maulana yang kedua, penguasanya yang kedua yang kita ketahui sebagai Pangeran Pasarean Maulana Yusuf bin Pangeran Sabakigin Maulana Hasanuddin pada sekira tahun 1579. Ya, 1 abad. 100 tahun semenjak Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kakek beliau, diistrenan jadi Sayyidin Panatep Panatagama Rati Bumi Sunda ing Jawa Kulwan. Itu kemudian beliau ini berhasil ya memputuh hati, menaklukkan ataupun membebaskan ya satu wilayah yang dulu pernah menguasai seluruh Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Pajajaran di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Pakuan di wilayah lereng Gunung Salak, Bogor.
di masa kepemimpinan dari anak keturunan dari Prabu Sang Surawisesa. Ya, di situ ada yang kita kenal sebagai Prabu Surya Kancana yang kekuasaannya difutuhati oleh Pangeran Pasarean Maulana Yusuf tahun 1579. Jadi otomatis kekuasaan Pajajaran disublimasi oleh Kesultanan Banten saat itu. Karena apa? Rajanya berhasil dikalahkan, kekuasaannya berhasil ditaklukkan. Otomatis wilayah kekuasaannya pun disublimasi oleh keberadaan dari Kemaulanaan Wahanten. Pada era Pangeran Pasarean Maulana Yusuf bin Pangeran Sabakingkin Maulana Hasanuddin bin Syekh Sarif Hidayatullah Sununung Jati. Menariknya nih Kang, di dalam Babad Banten ya diungkapkan ya keberadaan dari pasukan dari Maulana Yusuf Pangeran Pasarean tadi dengan membawa serta 20 para kesatria yang membawa laran tuka. Laran tuka tuh meriam tempur. Bayangkan oleh kita teknologi militer yang dimiliki oleh Kesultanan Banten saat itu atau Kemaulanaan Banten. Sedangkan teknologi pada abad ke-15 dan 16 meriam tempur itu didominasi oleh Utsmaniyah. Pertanyaan bagi kita, kok Kemaulanaan Banten sudah bisa menggerakkan 20 orang kesatria yang membawa laran tuka tadi meriam-meriam tempur. Makanya kalau dibicarakan berkenaan dengan di manakah keraton Pajajaran, kan nggak ada tuh ya. Itu karena dihantam oleh meriam-meriam tempur tadi. Yang itu teknologinya didapat dari Utsmaniyah. Satu di antaranya masih kemudian ditempatkan di depan dari keraton Sorosowan, yaitu meriam tempur Ki Amuk. Ki Amuk. Ya enggak? Masih ada. Masih ada kan? Ini adalah pemberian dari Sultan Trenggono yang merupakan mertua dari Pangeran Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin tadi, karena pada sekira tahun 1546 ikut terlibat dalam perang untuk menaklukkan wilayah Panarukan ya dan wilayah Belambangan. Ketika para penerus dari Mojopahit generasi terakhir Patih Udara dan kawan-kawannya menolak untuk tunduk pada kekuasaan Demak pada era kepemimpinan Sultan Trenggono bin Sultan Muhammad Fatah atau Raden Patah bin Beri Kertabumi Prabu Brawijaya. Nah ini yang kemudian dibuktikan bahwa itu merupakan hadiah dari Sultan Trenggono yang menurut Tommy Pires di dalam Summa Oriental bahwa Kesultanan Demak pada waktu itu dibantu oleh 300 orang kesatria Janisari Utsmaniyah. Itu menurut Tommy Pires. Orang mana? Orang Portugis. Orang Portugis memberitakan itu semua. Penaklukan Banten kepada kerajaan Pajajaran ya, Sad ya? Iya. Memakai 20 kesatria yang membawa laran tuka. Meriam-meriam tempur. Ada pasukan Janisari. Nah, itu ketika penaklukan Panarukan, kerajaan Gahak warisan Mojopahit, Kela Trenggono. Panglima perangnya adalah Pangeran Hasanuddin. Dari mana? Dari Banten. Dan ketika beliau itu kemudian mau pulang kembali ke Banten, dihadiahi meriam-meriam tempur oleh Sultan Trenggono yang dicor oleh para kesatria Utsmani. Makanya kemudian disebutkan di dalam manuskrip yang membicarakan berkenaan dengan keberadaan meriam tempur Ki Amuk, itu disebutkan siapa yang ngecornya. Yang ngecornya itu adalah sosok yang disebut sebagai Khoja Jenal. Siapakah Khoja Jenal? Itu ternyata Khawaja Zainal. Jenal itu pelafalan orang-orang Banten terhadap nama Zainal, orang Turki. Khoja itu atau Khawaja itu berasal dari Persia yang biasa dipakai oleh orang-orang Turki. Misalkan Khoja Nasruddin atau Nasruddin Khoja. Khoja itu dari kata Khawaja, yaitu seorang cendikia, ahli. Atau kalau dalam bahasa kita tuh bisa jadi ustad gitu lah. Jadi berbicara berkenaan dengan keberadaan kekuasaan Banten gitu ya di masa pangeran ya yang ketiga ya, yaitu Pangeran Sedangrana begitu ya.
beliau itu kemudian ya berupaya untuk meluaskan wilayah sampai ke wilayah Sumatera Selatan di kota pelabuhan Palembang. Namun beliau syahid di sana. Jadi kekuasaan di era berikutnya, di era Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir begitu ya. Gelar sultan pertama di wilayah Jawa Dewi Pas semenjak tahun 1638 itu ya. Kekuasaannya membentang di arah ke arah barat itu di kota pelabuhan Palembang, kemudian Kepulauan Bangka Belitung ya, kemudian juga wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Jambi, Bengkulu itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaan Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, dan terutama keberadaan dari Selat Sunda itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Banten. Ya, bahkan pada era kepemimpinan dari Sultan Ageng Tirtayasa, wilayah Kesultanan Banten itu ya meliputi seluruh wilayah ya Tatar Sunda. Karena apa? Cirebon dan Sumedang Larang dipulihkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kalau berbicara berkenaan dengan wilayah kekuasaan teritorial ya, namun kalau berbicara berkenaan dengan kekuasaan terkait dengan pengaruh, ya itu bahkan sampai ke wilayah ya Kalimantan. Karena apa? Karena ketika pasca terjadinya perjanjian Bongaya yang kemudian dipaksakan oleh pihak company ya kepada Sultan Hasanuddin, itu kemudian para mujahidin, para kesatria dari Makassar itu kemudian bergabung dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Di antaranya kalau kita perhatikan ada Syekh Yusuf Tajul Halwati Al-Makassari atau Syekh Yusuf Makassari gitu ya, bergabung dengan para mujahidin dari Banten.